Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stutterheim menyatakan bahwa candi-candi yang ada di Indonesia sebenarnya tidak berbeda jauh ya, dengan kuil-kuil yang berada di India. Jadi sebenarnya di situ terdapat konsepsi yang menyatakan bahwa kuil adalah tempat pemujaan. Nah, sebagai tempat pemujaan, tentu saja kuil-kuil itu tidak lebih ya sebagai rumah dewa. Nah, rumah dewa ini tentu saja di situ ada arca yang dijadikan ya sebagai bentuk ya pendewaan, karena dewa-dewa yang disembah atau dipuja oleh seseorang atau juga banyak orang, karena konsepsinya di India itu bahwa ada dewa-dewa yang dipuja oleh individual, secara individual, tetapi bisa juga ada dewa-dewa yang dipuja secara kolektif ya. Jadi ada dewa kolektif, ada dewa individual. Jadi dewa ini terkait dengan status ya. Jadi masing-masing orang itu mempunyai dewa yang dijadikan sesembahan. Jadi dewanya itu banyak, sehingga orang sering mengatakan bahwa agama Hindu itu pahamnya adalah politeisme. Jadi menyembah banyak dewa. Nah, tetapi sebenarnya banyak dewa itu disembah bisa secara individual, bisa secara kelompok. Nah, kemudian di antara dewa-dewa yang banyak itu, maka seringkali ada suatu pemujaan ya, terhadap dewa tertinggi. Jadi di antara dewa-dewa yang banyak itu ada dewa tertinggi ya, yang kemudian dipuja secara kolektif. Itu yang disebut paham katenoisme ya. Jadi paham yang memuja banyak dewa sesuai dengan seleranya, tetapi kemudian ada dewa tertinggi di antara dewa-dewa yang banyak itu. Nah, dalam hal kuil ini, maka di dalamnya itu terdapat patung dewa yang tentu saja ada dewa-dewa yang disebut dewa-dewa tertinggi ya, seperti Trimurti ya, Brahma ya, kemudian Wisnu dan Siwa. Nah, dewa-dewa ini tentu saja mempunyai laksana, mempunyai ciri-ciri khas ya. Karena kalau kita lihat ketiga dewa ini mempunyai ciri khas yang sama, yaitu bertangan 4. Tetapi masing-masing dewa itu mempunyai laksana yang berbeda-beda. Nah, inilah yang membedakan antara arca dewa Brahma, arca dewa Wisnu, serta arca dewa Siwa. Jadi pemujaannya benar-benar mengarah kepada dewa yang disebut sebagai dewa tertinggi, meskipun tadi ada juga dewa-dewa yang ya katakanlah kalau ada dewa-dewa mayor ya, Trimurti, maka ada juga dewa-dewa minor. Nah, dewa-dewa minor bisa juga dewa angin, dewa api, dewa hujan ya misalnya ya. Jadi kalau misalnya dewa hujan atau petir adalah Indra,
kemudian dewa api Agni, kemudian dewa kematian atau Yama, kemudian dewa matahari Surya, kemudian dewa Varuna, dewa angin, dewa laut, kemudian dewa Vayu, dewa angin, Kuvera, ya dewa kekayaan, kemudian Chandra, dewa bulan. Jadi masing-masing orang-orang itu bisa memuja dewa secara individual, tetapi ada dewa-dewa yang tertinggi. Nah, dewa tertinggi ini pun seringkali ada kecenderungan ya. Jadi misalnya pada zaman Mataram Kuna misalnya, kita melihat bahwa ada pemujaan Siwa ya. Jadi prasasti Sojomerto mengatakan bahwa keluarga Selendra itu adalah pemuja Siwa, yaitu Bathara Parameswara. Nah, kemudian Sanjaya juga begitu ya. Tetapi nanti ketika pindah ke Jawa Timur ya, sejak Dharma Wangsa Erlangga menjadi raja di Jawa, dia memuja Wisnu, sehingga kemudian gelar-gelarnya berkaitan dengan kewisnuannya. Jadi pada prinsipnya di Indonesia dan di India memang ada kesamaan, tetapi kemudian ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan, atau katakanlah adanya penyimpangan-penyimpangan seperti yang dikatakan oleh Stutterheim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.